Kondo-san. Saat sedang berjalan-jalan pagi, dia mendengar salah satu tetangganya menangis. Dia menuju ke sana untuk melihat ada masalah apa. Ada apa? Kenapa kau menangis? Ah, Rapunzel, coba kau lihat itu. Ayam-ayammu, di mana mereka? Mereka hilang. Semalam aku memberi mereka makan dan membelai mereka satu persatu. Hari ini mereka menghilang. Kau yakin kau sudah mengunci pintu kandangnya? Mungkin kau lupa menguncinya. Tetangganya itu menjulurkan tangannya dan menunjukkan gembok yang rusak kepadanya. Siapa yang melakukan ini? Seandainya aku tahu siapa. Ini sudah cukup sempurna. Dia memulai penyelidikannya dan berharap bisa menemukan apapun yang akan menuntunnya ke pencuri itu. Kau menemukan sesuatu, nak? Tidak, tapi tunggu sebentar. Rapunzel menemukan anting di tanah. Dia mengambilnya untuk bisa melihatnya lebih jelas. Pencuri itu pasti tidak sengaja menjatuhkan ini. Paling tidak kita tahu kalau kita berhadapan dengan wanita. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan mencari tahu siapa pemilik anting-anting ini, tapi aku harus menemukan lebih banyak petunjuk. Tapi, pasti ada banyak wanita yang memiliki anting seperti itu di kota ini. Bagaimana caranya kau bisa menemukan pemiliknya? Benar sekali, pasti ada banyak, tapi mereka pasti memiliki pasangannya. Siapapun yang kehilangan satu buah anting bisa dipastikan dialah pencuri yang kita cari. Rapunzel mulai mendatangi berbagai macam toko di kota. Sambil melakukan itu, dia memperhatikan telinga para pengunjung. Dia berharap akan bisa menemukan pasangan anting yang hilang. Rapunzel terus mencari anting kedua itu sampai malam. Tapi usahanya sia-sia. Tetangganya yang malang mulai menangis lagi. Hari sudah mulai gelap. Mereka pun pulang. Malam itu, Rapunzel tidak bisa tidur. Dia memikirkan cara untuk memecahkan misteri ini. Dia mengingat-ingat kembali saat dia pergi ke semua toko itu, berpikir apakah ada yang terlewat olehnya. Pagi harinya, saat dia sedang mencuci muka, dia menyadari kalau dia belum pergi ke toko baru Ephelia. Ephelia terkejut melihat Rapunzel datang ke tokonya pagi-pagi sekali. Apa yang membawamu datang kemari? Apakah ayam tetanggamu sudah tidak bertelur lagi? Ya ampun, jadi itu artinya semua orang harus membeli telur dan juga ayam dariku. Rapunzel melihat anting di telinga Ephelia. Anting yang sama seperti yang kemarin ia temukan. Diam-diam, Rapunzel melihat telinga Ephelia satunya lagi. Dia hanya mengenakan satu buah anting. Itu adalah anting yang sangat cantik. Terima kasih. Aku keluarkan banyak uang untuk membeli sepasang anting ini. Sepasang? Tapi kau hanya pakai satu buah. Maksudku aku hanya pakai satu buah. Iya itu dia, itu tren fashion terbaru. Memangnya kau tidak tahu apa-apa soal fashion yang sekarang sedang tren ya? Rapunzel meninggalkan toko itu tanpa perasaan curiga. Dia hanya merasa aneh kalau Ephelia membuka toko telurnya tepat saat ada pencuri ayam berkeliaran. Ini pasti ada hubungannya, pikir Rapunzel. Dia
langsung bersembunyi di sudut jalanan dan menunggu Evelia menutup tokonya. Saat malam tiba, Evelia menutup tokonya dan melihat ke sekelilingnya untuk memastikan tidak ada yang mengawasi. Setelah yakin tidak ada siapa-siapa di jalanan itu, dia bergegas pergi, berjalan sangat cepat. Aha. Rapunzel mengikutinya. Dia bergerak diam-diam di kegelapan. Rapunzel mendapat kesempatan untuk mengirim pesan pendek ke petugas detektif. Dia menjelaskan situasinya. Evelia terus berjalan dan akhirnya dia tiba di sebuah tempat yang terpencil. Rapunzel masih terus mengikutinya. Evelia berdiri di depan sebuah pertanian kosong dan dia lihat ke sekeliling. Kemudian, dia membuka pintu dan menghilang saat masuk ke dalam. Rapunzel mengumpulkan keberaniannya dan masuk ke dalam lewat pintu itu. Di dalam sangat gelap dan sepi. Awalnya dia merasa ketakutan. Tapi saat dia ingat tentang tetangganya yang sedih, dia mengendalikan dirinya dan mengikuti langkah Evelia. Sekarang aku akan menangkapmu. Dia akan membutuhkan bukti untuk dia bisa menuduh Evelia. Jadi kaulah yang mencuri ayam-ayam itu. Kau datang dari mana? Kau penyihir kecil. Aku akan membuatmu membayar semua ini. Kau tidak akan bisa lari, Evelia. Sementara itu, detektif dan para petugas polisi lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan Evelia. Untuk merayakan, penduduk kota membuat omelet besar dari telur yang mereka kumpulkan dari ayam-ayam itu. Omeletnya besar sekali, sampai mereka mengundang penduduk desa tetangga. Malam itu, Rapunzel bisa tidur nyenyak, mengetahui dia sudah membantu banyak orang. Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, di sana hidup seorang pemuda bernama Aladin. Ayahnya meninggal saat dia masih sangat kecil, jadi sekarang dia yang bertanggung jawab untuk mengurus ibunya. Dia membantu orang-orang di pasar dan berusaha mendapatkan uang untuk membeli makanan, karena mereka hidup sangat miskin. Tapi Aladin adalah pemuda yang baik hati, sehingga semua orang menyukainya. Suatu hari, saat dia dalam perjalanan ke pasar, seorang pria yang berpakaian bagus dengan mata yang jahat menghampirinya. Oh, halo anak muda. Aku ingin meminta tolong kepadamu. Aku menjatuhkan cincinku di sebuah celah kecil di depan sana. Aku tidak bisa masuk. Bisakah kau masuk ke sana dan mengambilkannya untukku? Bersama-sama, mereka berjalan menuju celah yang ditunjukkan pria itu. Lubang itu cukup besar untuk Aladin bisa masuk. Dia hampir sampai di dasar lubang. Di dalam sana terdapat sebuah lampu minyak kecil yang menerangi gua itu. Gua itu dipenuhi dengan emas, uang, dan permata. Pria itu memanggilnya dari atas. Jika kau menemukan cincinku, kau juga akan melihat sebuah lampu tua yang ada di dekatnya. Aku ingin kau membawakan kedua benda itu kepadaku. Aladin sangat terkejut melihat keadaan gua ini. Jadi dia merasa sangat curiga pria itu hanya menginginkan lampu tua dan cincin. Sedangkan tempat ini dipenuhi dengan uang dan permata. Itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi
Baiklah, aku akan keluar. Saat dia sampai di ujung lubang, pria bermata jahat itu berteriak kepadanya. Cepat, berikan lampu itu kepadaku. Tidak, aku harus keluar dulu dari sini. Jika kau tidak melakukan apa yang kuperintahkan, aku meninggalkanmu di sana. Berikan lampu itu padaku. Aku bilang tidak. Keluarkan aku dulu. Pria itu merasa sangat marah dan meninggalkan Aladin di sana. Aladin tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam gelap, maka dia mengambil lampu itu dan memakai cincin itu di jarinya. Pada saat itu, muncullah asap berwarna hijau dan sesosok jin muncul di hadapannya. Karena takut, Aladin langsung bersembunyi. Jangan takut, Aladin. Aku akan membantumu. Aku akan mengabulkan permintaan apapun yang kau inginkan. Tapi kau hanya boleh meminta 3 permintaan. Tolong bawa aku pulang. Itu adalah permintaan pertama Aladin. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di kamarnya. Saat itu, ibunya yang juga berada di kamar itu bertanya. Oh, kapan kau masuk? Aladin menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Hari ini aku tidak punya apapun untuk dimakan setelah apa yang terjadi. Apa kita punya makanan, Ibu? Maafkan aku, Nak. Tapi kita tidak punya apapun untuk dimakan karena hari ini kau tidak membawa uang. Merasa putus asa, dia duduk di sudut ruangan. Aladin ingin membuang waktunya dengan membersihkan lampu yang kotor. Dia mengambil lampu itu, meletakkannya di tangannya, dan saat dia menggosok lampu itu, tiba-tiba jin lampu itu muncul. Katakan permintaanmu kepadaku. Ya Tuhan, kau siapa? Aku adalah jin lampu ini. Kau menyelamatkanku dari penyihir itu. Jadi semua permintaanmu adalah perintah untukku. Katakan apa yang kau minta dariku. Ibuku dan aku kelaparan. Kami menginginkan meja yang dipenuhi oleh makanan. Apa kau bisa melakukannya? Tiba-tiba, sebuah meja berisi berbagai macam makanan muncul. Aladin dan ibunya makan sampai mereka puas. Mulai hari itu, berkat lampu ajaib itu, kehidupan yang kaya dan bahagia menunggu mereka. Dan itulah yang terjadi. Tahun pun berlalu, Aladin tumbuh menjadi pria muda. Dia sudah memasuki usia untuk menikah. Ibu, aku ingin menikah. Anakku sayang, aku senang mendengarnya. Kau akan menikahi wanita paling cantik di sini dan aku tahu siapa orangnya. Sultan punya anak perempuan yang cantik, namanya Jasmine. Bagaimana menurutmu? Aladin langsung pergi menemui Sultan dengan membawa sebuah peti kecil berisi permata dan menyampaikan niatnya. Sultan, dengan izin darimu, aku ingin menikahi putrimu. Tidak akan semudah itu. Apakah kau bisa mengabulkan permintaanku? Apapun yang kau inginkan akan kupenuhi, Sultan. Dengarkan aku baik-baik. Kau akan membawa 100 orang prajurit. Prajurit-prajurit itu akan melindungi istanaku, tapi mereka semua harus memegang emas berbentuk hati di tangan mereka. Permintaanmu adalah perintah untukku, Sultan. Aladin pun pulang dan mengatur semuanya dengan bantuan jin. Keesokan harinya, Sultan melihat 100 prajurit dengan emas berbentuk hati di tangan mereka di kebunnya. Nah, karena kau mampu melakukan itu, sekarang aku ingin kau membangunkan sebuah istana mewah untuk putriku. Dengan cara itu aku bisa mengizinkanmu untuk menikahi putriku. Aladin langsung memanggil jin. Dengan senang hati dia melakukan apapun yang Aladin minta, karena dia berhutang kebebasannya padanya. Katakan apa permintaanmu kepadaku. Aku ingin sebuah istana mewah untuk putri Sultan. Jin menepuk tangannya 2 kali dan sebuah istana besar muncul di samping rumah mereka. Karena semua permintaan Sultan telah dikabulkan, dia pun menyetujui pernikahan ini.
Mereka mengadakan pesta pernikahan yang berlangsung 40 hari 40 malam. Mereka pun pindah ke istana baru mereka, dan suatu hari seorang pedagang lewat di depan istana. Lampu tua, aku menjual dan membeli lampu tua. Aku bisa menjual lampu tua ini dan mendapatkan lampu baru. Kurasa Aladin pasti akan sangat senang. Pedagang itu adalah penyihir yang Aladin temui ketika dia masih kecil. Dia mengambil lampu tua itu dan memberikan lampu yang baru kepada Jasmine. Sekarang lampu ajaib itu menjadi miliknya. Malam itu ketika Aladin pulang, dia menyadari kalau istananya sudah hilang. Dia langsung tahu apa yang terjadi. Dia memakai cincin ajaib itu dan memanggil raksasa. Katakan apa permintaanmu, tapi kau hanya punya 2 permintaan yang tersisa. Antar aku menemui Jasmine, cepatlah. Tiba-tiba dia berada di istana. Saat dia ke atas dan mengintip ke dalam sebuah pintu yang terbuka, dia melihat Jasmine melayani penyihir itu dan merapikan meja. Aladin merasa sangat marah dan dia menunggu Jasmine pergi ke dapur. Ketika dia masuk ke dalam dapur dan melihat Aladin, dia sangat terkejut. Aladin, apa yang terjadi? Shh, diam dan tunggu aku. Aku akan menyelamatkanmu. Aladin langsung memasang cincinnya lagi dan raksasa muncul di depannya. Kau hanya punya 1 permintaan lagi. Iya, aku tahu. Ini adalah permintaan terakhirku darimu. Bekukan penyihir itu dan ubah dia menjadi patung. Baiklah, ini dia. Tiba-tiba penyihir itu membeku dan berubah menjadi patung. Aladin mendapatkan lampunya kembali. Dia langsung memanggil jin. Katakan apa permintaanmu dariku. Tapi jangan pernah kau menghilangkan aku lagi. Bawa kami dan istana kami ke istana lama kami. Dan kirim pria jahat ini ke pulau terpencil di mana dia tidak akan bisa menyakiti siapapun. Jin menepuk tangannya 2 kali dan istana muncul di rumah lama mereka. Ibu mereka juga ada di sana. Mereka mengatakan yang sebenarnya kepada Jasmine. Setelah itu, Jasmine, Aladin, dan ibunya hidup bahagia untuk selamanya.